Selamat pagi Pak Junter. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaplikasian kitosan sebagai edible coating untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk pangan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Bina Samar Salim, Karin Veronica, Laura Krisviana Surya, Livia Gabriela, dan Jevania Aurelia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, negara yang memiliki rasio perairan yang lebih besar dibandingkan rasio daratannya. Hal ini membuat Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah dan dapat dikonsumsi serta dijadikan sebagai makanan pokok bagi masyarakat di beberapa daerah. Namun setelah mengkonsumsinya, masih tertinggal sampah berupa cangkang yang khususnya berasal dari hewan krustasea ASP, seperti contohnya udang dan kepiting yang dapat dikatakan sebagai salah satu penyumbang limbah makanan yang berperan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan mudah untuk mengalami kerusakan akibat mikroorganisme. Selain itu, degradasi enzim yang terjadi juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Faktanya, dalam cangkang hewan kelompok krustasea ASP terkandung zat kitin yang dapat diproses secara deasetilasi sehingga menghasilkan rantai yang lebih pendek atau yang bisa disebut juga sebagai zat kitosan yang akan dimanfaatkan sebagai zat antimikroba. Boleh di next? Zat kitosan adalah polimer multifungsi yang memiliki gugus asam amino, hidroksil primer, dan hidroksil sekunder, serta memiliki struktur berupa kristal dan juga semikristalin. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa zat kitosan adalah zat antimikroba. Zat antimikroba yang dikandung oleh zat kitosan ialah enzim lisozim dan juga gugus amino polisakarida. Baik enzim lisozim ataupun gugus amino polisakarida, keduanya sama-sama berperan dalam mencegah pertumbuhan dari bakteri. Namun, enzim lisozim akan merusak peptidoglikan yang merupakan penyusun dari dinding sel bakteri, sedangkan gugus amino polisakarida akan menyerang protein membrannya. Selain itu, zat kitosan juga bersifat polikationik sehingga mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri dan juga kapang. Zat kitosan ini diperoleh dari produk sampingan yang bersifat alami sehingga aman dan tidak bersifat toksik. Boleh di next? Apabila dilihat dari sifat dan juga karakteristiknya, maka zat kitosan seringkali dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan edible coating. Edible coating adalah pelapis tipis yang diaplikasikan ke dalam produk pangan dengan metode penyemprotan dan juga pencelupan ke permukaan makanan dengan tujuan untuk melindungi produk pangan dari kerusakan. Edible coating tersusun atas polisakarida, protein, dan juga lipid sehingga dapat dikonsumsi. Mekanisme kerja dari edible coating ialah menghalangi masuknya oksigen dan juga air ke dalam produk pangan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme sehingga mampu untuk menjaga umur simpan dari produk pangan agar dapat bertahan lebih lama. Boleh di next? Maka kami melakukan penelitian mengenai pengaplikasian kitosan sebagai edible coating untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk pangan. Tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membahas aplikasi zat kitosan itu sendiri yang berasal dari limbah makanan, lalu menjadi bahan dasar pada pembuatan edible coating yang dapat berfungsi dalam mempertahankan mutu produk pangan. Untuk menjawab tujuan penelitian kami, terciptalah beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengapa edible coating berbahan dasar kitosan dapat digunakan sebagai pengawet produk pangan. Yang kedua, bagaimana efektivitas edible coating berbahan dasar kitosan terhadap mutu produk pangan. Ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi kitosan pada edible coating dalam mempertahankan mutu produk pangan. Penelitian kami lakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi berdasarkan beberapa jurnal ilmiah dan buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian kami. Dalam penelitian ini, kami mengamati sampel berupa bakso ikan tuna, daging sapi, pempek, karkas daging ayam broiler, serta daging ikan. Sementara parameter yang diamati pada penelitian ini adalah pertumbuhan bakteri atau uji TPC, TVB, uji proksimat, aroma, tekstur, dan daya awet. Pada penelitian ini, kami memiliki 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama, edible coating berbahan dasar kitosan sebagai pengawet pada produk pangan.
Yang kedua, efektivitas edible coating berbahan dasar kitosan terhadap mutu produk pangan. Dan yang terakhir, pengaruh konsentrasi kitosan pada edible coating dalam mempertahankan mutu produk pangan. Nah, pembahasan yang pertama adalah edible coating berbahan dasar kitosan sebagai pengawet pada produk pangan. Bisa dilihat pada gambar 1 di sebelah kanan, bahwa semakin lama masa penyimpanannya, semakin bertambah juga bakteri yang terdapat pada bakso ikan tuna tersebut. Tetapi, bakso ikan tuna yang tidak menggunakan edible coating kitosan ini, pertumbuhan bakterinya lebih cepat dibandingkan bakso ikan tuna yang menggunakan edible coating kitosan. Bakso ikan tuna yang menggunakan edible coating kitosan mampu bertahan hingga 2 hari, sedangkan yang tanpa menggunakan edible coating kitosan hanya mampu bertahan 1 hari saja. Jadi bisa dikatakan bahwa edible coating kitosan ini bisa dijadikan sebagai pengawet pada produk pangan, karena dapat memperpanjang umur simpan pada produk tersebut. Kitosan ini juga memiliki sifat yang biodegradable, bioresorbable, dan non-toksik. Selain itu, pada kitosan tersebut juga memiliki enzim lisozim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan antara N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramat peptidoglykan pada dinding sel bakteri. Hidrolisis tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemecahan sel pada dinding dan umumnya dilanjutkan oleh lisis sel. Karena hal itu, kitosan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai apakah edible coating kitosan efektif terhadap mutu pangan. Mari kita lihat dari beberapa parameter, yaitu TPC, TVB, dan uji proksimat yang mencakup kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Metode TPC merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba yang terdapat pada sampel makanan. Uji Tukey sering juga disebut dengan uji beda nyata jujur atau BNJ dan digunakan ketika memiliki data yang sama di setiap kelompok. Dapat dilihat pada bahwa datanya turun, di mana ini dikarenakan kitosan memiliki sifat antimikroba karena terdapat senyawa polikation yang mempunyai sifat bakteriostatik. Bakteriostatik adalah suatu kondisi yang disebabkan senyawa antibakteri sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat tetap atau statis. Yang kedua, mari kita lihat dalam TVB, yaitu total volatile base, yang merupakan total basa yang menguap dan parameter untuk melihat apakah mutu suatu produk pangan mengalami kemajuan atau kemunduran. Dapat dilihat pada tabel rata TVB di mana nilainya semakin turun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan yang lainnya pada tahun 2021, pada uji lanjut BNJ, terdapat perbedaan pada perendaman dengan kitosan dan yang tidak, karena senyawa basa volatil dari aktivitas mikroba dapat dicegah dengan larutan kitosan sebagai antimikroba. Penurunan jumlah mikroba dibarengi dengan penurunan enzim proteolitik yang diproduksi oleh mikroba. Boleh next? Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai uji proksimat, di mana terdapat parameter kadar air, kadar protein, dan kadar lemak dengan keterangan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan di uji DMRT 5%. DMRT merupakan singkatan dari Duchen's Multiple Range Test yang merupakan perbandingan antara dua rata-rata dari seluruh nilai rata-rata yang ada. Pada kadar air mengalami penurunan karena kitosan sendiri mempunyai sifat membentuk lapisan tipis yang masuk ke dalam pangan sehingga kelembapan dari pangan itu sendiri tetap dijaga. Pada kadar protein sendiri terdapat penambahan kadar jika menggunakan kitosan karena kitosan mempunyai gugus NH2 yang berikatan langsung dengan NH3 dan membentuk NH4. Sedangkan pada kadar lemak terjadi penurunan dikarenakan kitosan mempunyai CH2 12 kali CH3 sehingga N3-nya berikatan dengan karbon dan atom H diganti dengan N pada rantai akhir. Baik, selanjutnya kami akan membahas pengaruh konsentrasi kitosan pada edible coating dalam mempertahankan mutu produk pangan. Perbedaan konsentrasi kitosan pada proses pengawetan masing-masing memberikan pengaruh pada kualitas dan mutu pangan tersebut. Hal ini bisa diamati pada parameter berupa aroma, tekstur, jumlah bakteri, dan juga daya awet produk pangan. Parameter yang pertama adalah aroma, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hanafia et al. Di tahun 2018, yaitu bisa dilihat pada tabel di kiri, terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan, maka aroma yang dihasilkan oleh daging juga mendapat skor yang lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi kitosan yang lebih rendah.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi kitosan pada percobaan, waktu timbulnya aroma bau pada produk pangan atau misalnya daging juga akan semakin lambat. Parameter selanjutnya adalah tekstur, yaitu untuk pengamatan tekstur sendiri didapatkan hasil yang senada, yaitu bisa dilihat di tabel di kanan bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan, maka tekstur pada daging ayam juga akan bertahan selama masa penyimpanan. Hal ini dikarenakan penambahan kitosan akan menghambat tumbuhnya mikroorganisme, di mana kontaminasi mikroorganisme dapat membuat struktur daging menjadi lunak dan berair, tanda bahwa telah terjadi penurunan mutu sehingga memperpendek umur simpan daging. Boleh dilihat. Parameter selanjutnya adalah jumlah bakteri, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Alfur et al. Di tahun 2020, dibuktikan bahwa larutan edible coating yang dilakukan penambahan kitosan efektif dalam menghambat pertumbuhan jumlah bakteri total pada daging ayam, yaitu pada perlakuan konsentrasi kitosan sebesar 3%, didapatkan rata-rata jumlah bakteri sebanyak 47,38 dikali 10 pangkat 6 colony forming unit per gram. Hasil ini bisa didapatkan karena kitosan bersifat sebagai bakteriostatik yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak struktur dinding selnya. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi kitosan, jumlah bakteri juga akan semakin menurun. Parameter yang terakhir adalah daya awet, yaitu pada pengamatan daya awet ayam didapatkan hasil semakin tinggi konsentrasi kitosan, maka rata-rata daya awet daging ayam juga akan semakin panjang, yaitu seperti yang bisa dilihat pada tabel, konsentrasi kitosan sebanyak 3% menunjukkan rata-rata daya awet daging sebesar 1076,40 menit. Karenanya, bisa dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan yang terdapat dalam cairan edible coating, maka efek antibakteri, bakteriostatik, dan aktivitas kitosan lainnya juga akan semakin tinggi terjadi pada produk pangan. Meskipun begitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Badai di tahun 2017, konsentrasi kitosan yang tinggi juga dapat mempengaruhi kelarutan dari edible coating itu. Karenanya, harus ditemukan formulasi yang pas agar baik sifat kitosan secara individu maupun secara edible coating dapat bekerja maksimal. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa edible coating yang berbahan dasar kitosan dapat digunakan sebagai pengawet produk pangan karena terdapat polikation bermuatan positif yang menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini dapat dilihat dari produk pangan yang menggunakan coating kitosan yang dapat bertahan sampai 2 hari, sedangkan produk pangan yang tidak menggunakan coating kitosan bertahan 1 hari saja. Efektivitas edible coating berbahan dasar kitosan berpengaruh terhadap kadar air, protein, dan kadar lemak, TPC, serta TVD dari produk pangan. Jika dilakukan penambahan kitosan sebagai edible coating akan memperpanjang masa simpan dari produk pangan sendiri. Laju penurunan nilai proksimat dan TPC pada produk pangan yang dilapisi kitosan berlangsung lambat. Hal ini menandakan bahwa penambahan kitosan sebagai edible coating bersifat efektif. Dan yang terakhir, perbedaan dalam konsentrasi kitosan pada edible coating berbahan dasar kitosan berpengaruh terhadap mutu produk pangan yang dihasilkan. Meskipun begitu, penambahan kitosan tetap tidak boleh sampai berlebihan. Baik, berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi maupun penelitian kami. Yaitu terdiri dari jurnal dan juga buku ilmiah. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami. Saya mewakilkan kelompok 4 untuk meminta maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat yang kurang berkenan baik bagi Pak Jontar maupun para pendengar sekalian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.